Alhamdulillah, walaupun dalam kondisi yang pas-pasan, saya masih bisa hadir di Masjid Khairus Sa'adah malam hari ini dalam rangka tabligh akbar pengumpulan 1 juta mushaf Al-Quran yang tujuannya untuk menyebarkan dan menghidupkan lagi Al-Quran di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, karena sekarang tepat hari Jumat, maka saya ingin bercerita saja tentang keagungan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini banyak orang yang bisa memberi contoh, tapi sedikit orang yang mampu menjadi contoh. Memberi contoh mudah, tapi menjadi contoh jauh lebih susah. Itulah sebabnya kenapa Allah menyuruh kita di kubu ini mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih yang bisa kita contoh dari baginda Nabi? Kita lihat dalam berdakwah 13 tahun baginda Rasul berdakwah di kota Mekah hanya untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, meninggikan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur 13 tahun Pak Bu beliau berdakwah, dicaci maki, dilempari kotoran onta, sahabat-sahabat pada dibantai. 13 tahun beliau berdakwah hanya untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, untuk menanamkan fondasi dengan harapan di mana-mana insya Allah kalau fondasi kuat bangunan aman. Betul. Fondasi rapuh bangunan runtuh. Fondasi miring bangunan pun ikut miring. Bangunan bagaimana fondasi? Kita orang hidup bagaimana imannya? Imannya nggak akan terlihat pasti, tapi bukankah gejala dari keimanan itu yang akan terlihat? Betul. Contoh. Oke, contoh saja lah, lebih gampang dipahami. Ini mic ada strumnya nih. Ada apa tidak strumnya? Ada apa tidak? Kelihatan? Lo kok bisa tahu? Ada suara Syauki. Nah, strumnya nggak kelihatan, tapi gejala dari strum yang terlihat. Betul? Ini kipas di atas di depan kita ada strumnya nih. Ada apa tidak? Bukan. Ini lampu ada strumnya Syauki, nyala. Ya kalau begitu nggak perlu profesor turun tangan Pak. Anak-anak kita pun paham di mana-mana kalau ada strum ini pasti bunyi. Kalau ada strum kipas angin mutar. Kalau ada strum lampu nyala. Kalau begitu ceritanya, kalau memang punya iman, sujud yang benar, jangan nunggu akhir waktu sholatnya Pak. Betul. Kalau punya iman, sedekah yang berani, jangan 2.000 ditaruh di masjid. Udah sedekahnya Jumat sekali 2.000. Pengennya masuk surga. Surga mana 2.000? Kalau punya iman, ayo kita makmurkan masjid dengan menghidupkan sholat-sholat berjamaah. Tapi jangan lupa itu kalau jalurnya benar. Kalau jalurnya benar. Sekarang saya ajak terbalik Bapak Ibu. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Kata teknisi di belakang, oh Syauki, yang itu mic-nya koslet namanya.
Betul. Apa namanya? Ya, sepi. Ini kan jamaah banyak ini. Udah ngopi belum Pak? Sama. Bang, monitornya turunin aja Bang, bassnya terlalu tinggi ini, jadinya ngedendam terus ya. Ngegema terus. Tes lagi. Treble-nya juga turunin Bang, terlalu tajam ini. Tes. Ya, alhamdulillah. Sampai mana sih barusan? Kopi. Ayo, Bapak Ibu, kita harus semangat. Kita nih di majelis ilmu Pak malam ini, ya. Paling tidak malam hari ini ada 3 keberkahan menghampiri kita. Apa? Pertama, duduknya kita di masjid Allah. Yang kedua, duduknya kita dalam rangka menimba ilmu. Dan yang ketiga, mengumpulnya kita dalam rangka menyebarkan Al-Quran. 3 keberkahan dalam satu tempat. Masa jamaah Khairus Sa'adah pada lemes-lemesi? Mau semangat? Mau semangat? Saya minta ulang. Strum ada, tapi mic tidak menyala. Itu namanya Alhamdulillah. Bukan saya aja sih dia. Strum ada, kipas angin tidak memutar. Kipasnya Strum ada, lampu tidak nyala. Lampunya ngaku beriman tapi tidak mau sujud, itu namanya ngaku beriman, rumah tingkat sedekah ke Khairus Sa'adah beriman, itu namanya ngaku imannya kuat, rumah dekat masjid bagus, nggak mau menghidupkan sholat berjamaah di masjid, itu namanya udah jelas nih ya. Ya, di kubu ini yang koslet kita benerin dulu. Supaya apa? Supaya desa kita jangan sampai kebakaran Pak, karena ada yang koslet. Setuju? Ya, kalau udah setuju semua yuk tutup pakai doa langsung. Kan udah setuju semua. Mau ngomong apa lagi kalau udah setuju semua? Ya, memangnya sampai jam berapa di sini kalau pengajian? 11. Jam 12. Bentar. Sedih saya. Ini ngundang apa ngontrak? Ya ceramah nggak boleh udahan lagi sakit loh Pak. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin. Oh, kecil ke Pak? Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat yang berbahagia. Lalu apa yang bisa kita contoh dari baginda Rasul? Nah, dalam keberkahan malam Jumat ini saya ingin menukil beberapa saja yang bisa kita ambil dari pribadi baginda Nabi. Pertama, saya tadi bilang bahwa baginda Nabi dalam berdakwah mengembalikan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu. Ya Bapak Ibu, saat ini kalau kita mau jujur sama diri kita sendiri, bukankah akhir-akhir ini tingkat keimanan kita kepada Allah lentur bahkan luntur adanya? Bahkan Imam Hasan Al-Basri pernah mengingatkan ketika beliau ditanya oleh sahabat, ya Imam, apa yang menyebabkan doa kita sampai sekarang belum dijawab? Bukankah Allah Maha menjawab segala dosa dan segala doa? Ya. Lalu kenapa doa kami sampai sekarang belum dijawab? Beliau berkata, "Araftumullah wa la tutuhu haqqahu." Ternyata Bapak Ibu, kata Imam Hasan Al-Basri, kita di desa Kubu ini terlalu kenal sama Allah Pak.
tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati. Bahkan maaf, sebagai orang tua, saya yakin Bapak Ibu di sini bukan cuma kenal sama Allah, bahkan kita ajarin ke anak-anak kita sendiri. Betul. Nah, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang? Allah. Siapa yang menciptakan lautan, sungai, gunung-gunung, dan hutan belantara? Allah. Siapa yang menciptakan manusia, malaikat, dan hewan? Allah. Salat apa enggak? Terbukti Pak bahwa kita terlalu kenal sama Allah, tapi haknya Allah untuk disembah. Kewajiban kita sebagai makhluk untuk menyembah kadang-kadang nggak pernah kita laksanakan. Itu yang menyebabkan hati kita mati sampai doa kita belum dijawab sama Allah. Makanya dulu ketika masih jadi santri, saya ngaji sama guru saya Rahmatul Abror, yaitu Nur Muhammad Iskandar SD. Beliau pernah mengajarkan kepada kami para santri begini, bahwa yang namanya iman, kata beliau saat itu, ada 4 tingkatan iman. Iman ada 4 tingkatannya, bukan 1 tapi 4. Pertama, ada al-imanu yazidu wala yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, tidak pernah turun-turun. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya. Bapak Ibu, imannya Nabi itu semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya Syakir? Kita lihat bukti nyatanya. Tidak ada seorang nabi pun mengundurkan diri jadi nabi. Nggak ada nabi mundurin diri Pak. Kalau kades banyak Pak. Benar-benar Pak. Nggak ada nabi mundurin diri Pak. Ayo, ada nabi yang diubar-ubar sama umatnya sendiri, ada apa tidak? Macam Nabi Allah Musa alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah sampai masuk ke dalam perut ikan besar, macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah cobaan dan ujian terbesar timbul dari istrinya sendiri, macam Nabi Allah Lut alaihissalam. Ada nabi yang dalam berdakwah ujian tantangan terbesar datang dari anak-anaknya sendiri, macam Nabi Allah Nuh alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah SAW dalam berdakwah pun tidak lepas dari ujian dan cobaan yang amat sangat dahsyat. Bagaimana nggak mau dahsyat? Ketika awal-awal perjuangan Pak, baginda Nabi dalam berdakwah, justru yang melarang baginda Nabi untuk berdakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Bahkan tidak tanggung-tanggung, tawaran yang ditawarkan oleh paman baginda Nabi saking sayangnya untuk baginda Nabi supaya berhenti berdakwah apa? 3 tak. Ini tawaran yang nggak mungkin kita manusia biasa melewatkan. Kenapa? Karena 3 tak ini yang sering manusia menjadi buta. Apa? Harta, tahta, wanita. Saat itu belum ada kuota. Yang banyak onta. Ditawarkan 3 buah tak kepada baginda Nabi. Apa jawab baginda Nabi ketika ditawarkan itu? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuat
untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya karena memang imannya Nabi mantap, selalu naik, nggak pernah turun. Makanya nggak ada Nabi mundurin diri. Betul. Kalau Nabi tobat ada apa? Ahmad Musabek. Masih ingat? Al-Qiyadah Islamiyah. Lagi ngaku jadi Nabi, alhamdulillah kok polisi buru-buru nangkep. Karena 2 tahun penjara buat pelecehan agama. Keluar menyatakan tobat. Ini baru cerita Nabi tobat. Luar biasa Pak. Makanya kita harus bangga sama Pak Polisi kita. Saya bangga punya kepolisian negara Republik Indonesia. Jangankan yang radikal, Nabi ditangkap. Polisi mana berani nangkap Nabi? Betul. Belakangan hebat waktu itu. Perintahnya langsung naik. Apa? Jibril ditangkap. Lihat edan ya Pak ya. Ngaku jadi Jibril, ditangkap lagi sama Pak Polisi kita. Kena 2 tahun penjara. Ditangkap saya ngobrol karena dulu orang tua saya masih ada, banyak kenal kerabat-kerabat polisi, kami juga punya kerabat polisi. Saya bilang, untung Jibril yang ditangkap. Coba kalau Israel. Itu ditangkap, polisi bikin pengumuman untuk masyarakat Kubu diharap tenang. Malaikat Israel lah tertangkap. Nenek-nenek nggak perlu takut mati lagi. Lumayan. Cuma sampai sekarang belum ketangkap Pak. Hati-hati Bu. Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Al-imanu yazidu wa la yanqusu. Imannya selalu naik, tidak pernah turun. Siapa? Anbiya, para nabi. Yang kedua, ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu Bapak Ibu tidak pernah naik tapi juga tidak turun-turun. Stabil imannya, keren imannya nih. Ini iman siapa? Malaikat. Ini imannya malaikat. Jadi Bapak Ibu, maaf. Kalau malaikat selalu berbuat baik, nggak usah heran. Malaikat berbuat baik, mereka nggak ada pahala. Malaikat nggak pernah salah, nggak perlu kagum. Kok begitu? Karena malaikat diciptakan hanya untuk tunduk dan patuh apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Betul. Ada malaikat rahmah. Tugas malaikat rahmah itu disuruh memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Mau dari golongan hewan, jin, manusia, selama Allah perintahkan kasih rezeki, tidak peduli malaikat. Dia mau orang Islam kah atau orang kafir kah, mau rajin sholat atau tidak pernah sholat, selama Allah perintahkan kasih rezeki, Allah dikasih aja itu malaikat rahmah. Iya kan? Makanya nggak ada sejarahnya malaikat rahmah minta tambahan anggaran langit. Nggak ada. Kasih aja. Ada malaikat yang semenjak diciptakan Allah tugasnya sujud saja tidak bangun. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya itu zikir saja tidak berhenti. Malaikat Israel, apa tugas malaikat Israel? Mencabut nyawa. Ya sudah, nyabutin aja itu nyawa malaikat Israel. Enggak ada malaikat Israel lagi bosan bercanda sama nyawa orang. Ya
tarik dicabut lagi, tarik lagi, dicabut lagi, nggak ada, Pak. Nggak ada. Tarik aja udah selesai urusan. Makanya kematian itu menurut malaikat Israel cuma dua, husnul khotimah, su'ul khotimah. Nah, nih bahkan ada seorang malaikat yang dari semenjak diciptakan sama Allah sampai sekarang belum ada tugasnya, nggak pernah protes nih malaikat. Ini malaikat makan gaji buta, Pak. Udah dari pertama diciptakan sampai sekarang belum kerja. Siapa? Malaikat Israfil. Peniup sangkakala. Makanya jangan berharap malaikat Israfil cek sound duluan, Pak. Selesai. Tapi kenapa, Bu? Kok bisa malaikat imannya stabil, Sobi? Naik tidak, turun tidak. Nah, ini masalahnya. Malaikat imannya stabil karena malaikat cuma diberikan akal tapi tidak dikasih nafsu. Makanya imannya stabil. Yang ketiga diajarkan oleh guru kami, ada al-imanu la yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu nggak pernah naik, bahkan cenderung turun terus. Bahaya imannya. Siapa iman? Imannya hewan. Lagi menang banyak dong. Ini kayak ikan mas koki nanti. Oleh beda ngomong. Kan enak dibangun semua. Tenang, Pak, kalau kita mau CS ya, Pak ya. Aman kita, Pak ya. Nih resepnya. Jadi karena iman hewan ini selalu turun, kalau ibu melihat hewan berbuat salah, nggak usah dimarah-marahin. Ibu nanti pulang pengajian, begitu sampai rumah perut baru terasa lapar. Begitu masuk ke dapur melihat udang tinggal satu, ambil nasi balik ke meja, melihat udang digondol sama kucing. Seorang, ya nggak usah dimarah-marahin. Dasar kucing nggak punya pikiran, kitanya yang gila. Kucing. Ayam, tahu ayam kan? Ayam itu kalau lagi datang syahwatnya nggak perlu tengok kanan kiri. Banyak orang nggak usah naik aja, nggak usah. Ayam, kambing saat Idul Adha, kalau lagi datang laparnya nggak perlu nyari guru saya Muhammad Ali nanya, saya ini rumput halal apa haram ya? Nggak usah, makan aja. Kok begitu, Sobi? Karena sifat hewan berbanding dengan malaikat. Kalau hewan selalu berbuat salah, karena hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan berbuat salah, cukup maklumkan saja, ya Bu ya. Nggak usah dimarah-marahin. Nanti kalau ibu marahin, imun badan ibu turun. Kalau imunnya turun, ntar Omikron naik lagi, repot lagi kita dibuatnya nanti. Ya, jadi cukup maklumkan saja. Itu yang keempat. Yang ketiga. Yang keempat, ada al-imanu yazidu wa yanqusu. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan orang desa punya.
Tanyakan kita nih Pak imannya Pak. Ayo, iman kita ini kan imannya naik turun Pak. Bahkan baginda Nabi sendiri memperingatkan karena iman kita naik turun. Iman kita kan iman tergantung dengan siapa kita berteman. Betul? Iman kita masih iman bergantung dengan siapa kita berteman. Coba, kalau lagi berteman sama guru-guru, sama kiai, sama ajengan, wah cakep orang di saku dulu. Peci nggak copot-copot, sarung nggak ganti-ganti, pengajian hadir, zikir ikut. Kenapa? Lagi dekat sama kiai. Tapi begitu keluar aja dari Masjid Khairus Sa'adah habis pengajian, ada temennya lagi main judi slot, ikut aja judi slot lagi kan. Tuh iman kita tuh Pak. Iman kita naik turun. Kalau lagi naik iman kita manusia, kok bisa iman manusia naik turun Sobi? Nah, manusia adalah sosok yang komplit dan kompleks. Kok begitu? Coba tengok. Manusia selain diberikan akal, tapi kita juga kan manusia dikasih nafsu, betul? Bapak Ibu, kalau saja kita mau berpikir sebentar saja, sebenarnya cuma dua perkara ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Akal, nafsu, nafsu, akal. Ini saja yang bertengkar dalam diri kita. Benar, salah, iya, tidak, hak, batil, halal, haram. Dua ini saja yang bertengkar dalam diri kita terus setiap saat. Kalau lagi akal kita yang menang, Masya Allah, jadilah orang di satu ini malaikat berpotongan manusia. Amin. Tapi kalau lagi rendah iman kita di desa kubu ini Pak, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, jauh lebih hina dibandingkan hewan. Kok begitu Sofi? Tengok ya, sebuas-buasnya sapi, ya, segalak-galaknya sapi, makanannya tetap rumput. Nggak ada sapi ngamuk mintanya hamburger. Nggak ada, makan tetap rumput. Sebuas-buasnya sapi kalau lagi ngamuk, makanannya tetap rumput. Tapi kalau kita manusia sudah puas, Allahu Akbar, jangan cuma rumput, minyak ketelan. Aspal, APBN, dana bansos. Manusia kalau udah puas, jangan cuma rumput, dana bansos ketelan Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya pantas baginda Nabi mengingatkan bahwa seseorang itu tergantung dari kawan perjalanannya. Bapak Ibu ingat dulu ucapan-ucapan orang tua saya Pak. Beliau pernah mengingatkan, carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Saya ulang, saya senang kalimat orang tua saya. Carilah kawan yang bisa membuat kita benar, bukan yang selalu membenarkan perbuatan kita. Kita manusia, imannya naik turun. Makanya ketika iman manusia naik turun, ketika di Masjid Al-Mujahidin, kalau Bapak Ibu masih ingat, dulu orang tua saya pernah bilang begini di Masjid Al-Mujahidin, bahwa karena iman kita manusia ini naik turun, kata beliau, maka beliau mengkategorikan bahwa muslim yang ada di Kalimantan Barat ini ada 3 jenis muslim. Ini karena naik turun, ada 3 jenis muslim, bukan 1, 3. Ada muslim beneran, ada muslim musiman, ada muslim muslimin. Bikin pusing muslim. Muslim beneran, muslim musiman, muslim muslimin. Bedanya di mana Sobi? Oh, sangat beda.
Yang insya Allah kita hadir malam hari ini di Khairus Sa'adah. Saya yakin insya Allah semua yang hadir di sini muslim beneran. Amin. Kalau musliman bagaimana Soki? Ya, lihat aja musimnya Pak. Lihat musimnya. Waktunya maulid ikut maulid. Waktunya mi'raj rame-rame ke masjid. Ntar pas nyepi ikut matiin lampu. Desember Natalan ikut pakai topi Santa. Tergantung aja musimnya. Makanya musliman itu kalau nama tumbuhan namanya toge, kecambah. Ya, coba ibu lihat kecambah kan? Tahu kan kecambah? Toge. Yang namanya toge itu nggak ada yang lurus, bengkok semua. Muslim nggak boleh mentalnya seperti kecambah, nggak boleh. Muslim mental toge nggak boleh. Tapi kalau kita mau jujur Bapak Ibu, berapa banyak sekarang ini di Kalimantan Barat ini, nggak usah jauh-jauh, di desa Kubu ini muslim bermental seperti toge. Bagaimana muslim seperti toge? Dengan dalih pluralisme, akhirnya terjebak pada pluralisme yang dangkal. Tadi siang saya bicara seperti itu. Dengan dalih pluralisme, akhirnya membenarkan semua agama. Ini bahaya Pak. Bahwa semua agama mengajarkan kebaikan, saya setuju. Semua agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Betul-betul. Tapi kalau bilang semua agama benar, nanti dulu Pak. Jangan langsung titik. Semua agama benar, koma. Semua agama benar bagi pemeluknya masing-masing, baru titik. Betul? Kayak kita kaum muslim, kita yakini bahwa Islam adalah agama yang paling benar buat kita. Betul kan? Tapi itu bukan jadi tiket kita untuk kita menghina agama orang lain. Kenapa? Sebab kalau agama kita dihina orang lain, kita akan marah. Mereka sama. Tapi saya nggak ngerti sekarang ini Pak. Ada seorang tokoh-tokoh dari agama lain yang mereka mulai ikut campur urusan agama Islam. Mau tahu saya ini kejadian belum lama Pak. Bapak Saifuddin Ibrahim, seorang murtadin. Dia orang luar Islam tapi berani mengomentari Al-Quran. Kata dia, karena dari Al-Quran lah keluar ajaran-ajaran radikal. Makanya beliau mendesak Kementerian Agama harus menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Urusannya apa sama mereka ngurusin Al-Quran kita? Tapi yang saya heran, sampai sekarang saya belum ketangkap. Betul. Ini bukan di sini di Jakarta, Pak. Enggak terjadi di sini. Kalau soal toleransi, jangan kita diajari soal toleransi, Pak. Makanya yang terpenting adalah mumpung masih banyak guru-guru kita di sini, kita ambil ilmunya. Belajar agama jangan lewat Google. Ngaji jangan nama ustazah YouTube. Kenapa? Ketika kita belajar dari internet, maka nggak tahu banyak. Soal ini tahu, soal ini tahu, soal ini tahu. Konfrontir, saya juga katanya. Ini bahayanya. Terusnya, makanya saya selalu bilang di mana-mana. Dan kalau ditanya, saya enggak ada perasaan gimana atau menantang siapapun, saya enggak. Kenapa? Karena saya bicara di hadapan saudara-saudara saya sesama muslim. Betul. Saya bicara di rumah Allah, di tempat ibadah orang Islam di dalam masjid. Jadi enggak ada seharusnya ketersinggungan. Karena sadar. Tapi sekarang kenapa sih bibit-bibit disintegrasi ini keluarnya lewat sana dan sudah mulai ditampakkan? Ketika
ketika agama yang lain bikin kriminalitas, bikin kejahatan, maka capnya cuma sebatas kriminalitas. Dan berita juga sepi-sepi saja, Pak. Tapi ketika Islam yang melakukan kejahatan, stable radikal langsung menempel di dirinya. Saya bingung apa yang salah dari Indonesia Islam. Betapa di Indonesia ini maaf banyak pengadilan tapi sedikit keadilan. Kita lihat sekarang hukum sudah seperti pisau, Pak, tajam ke bawah tumpul ke atas.